Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom dan selamat pagi jemaat yang saya kasihi. Sekali lagi kita berjumpa lagi di hari yang ke-6 ini. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Biarlah kita terus mencari wajah Tuhan, karena inilah satu kerinduan kita. Kita mau mendekati Tuhan selalu, karena di dalam Dialah yang memberikan kita kekuatan, di dalam Dialah yang memberi kita ketenangan. Mari kita mengangkat lagu ini, oleh kuasa dan saat ku masuk ke hadirat, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, untuk menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiriku, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, untuk menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa kekudusan-Mu melingkupiku,
Engkau telah melayarkan kami. Engkau telah menyelamatkan kami dari segala dosa. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman, karena kami tahu hanya Engkaulah tempat kami berteduh. Engkaulah Tuhan tempat kami yang memberikan jawaban, jalan untuk kami menuju kehidupan yang kekal. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja di tengah kami. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan tempat masalah ini ke tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang sedia mengampuni. Dia Allah yang sudi menerima kita, siapapun kita. Yang hari ini saya membawa kita dalam firman Tuhan yang diambil dalam kitab Yoel. Kitab Yoel bab 2 ayat 12 hingga 14. Yoel bab 12 ayat bab 2 ayat 12 hingga 14. Saya akan baca untuk kita semua. Tuhan berfirman, tetapi sekarang bertobatlah dengan sungguh-sungguh, dan kembalilah kepadaku dengan berpuasa, menangis, dan meratap. Dialah hati kamu yang hancur itu menyatakan penyesalan, jangan hanya mengoyakkan pakaian. Kembalilah kepada Tuhan Allah kamu. Dia penyayang dan penuh rahmat. Dia sabar dan menepati janji. Dia sentiasa sedia mengampuni dan tidak suka menghukum. Mungkin Tuhan Allah kamu akan mengubah pikirannya, lalu memberkati kamu dengan hasil bumi yang banyak. Oleh itu kamu dapat mempersembahkan gandum dan wine kepadanya. Saudara-saudari, kitab Yoel, teks ini mengingat kepada kita semua, yaitu pertobatan. Dan tema saya pada pagi ini yaitu sedia mengampuni. Bahwa Tuhan sedia mengampuni. Saudara-saudari, kalau kita mengimbas kembali kehidupan kita yang lama dulu, kalau kita mengimbas kembali bagaimana kehidupan kita jauh daripada Tuhan Yesus, mungkin terlalu buruk bagi kita. Tapi selepas kita menerima Tuhan Yesus, perbuatan kita terus berubah. Perbuatan kita disucikan dengan darah, dan kita meninggalkan kehidupan kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, kitab Yoel ini mengisahkan, memperingatkan Yahuda tentang hukuman yang akan datang dari Allah karena dosa-dosa mereka ketika itu, untuk mendesak bangsa itu berbalik kepada Allah. Dan Yoel sebenarnya seorang nabi dari Betuel, dan dia seorang yang sangat tegas dan seorang yang terus terang dan berpengaruh. Inilah Yoel. Jadi Yoel diberikan satu mandat, di mana Yoel memberi peringatan dan bernubuat yang tidak menyenangkan, tetapi masih ada harapan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Dan Yoel juga ingin umat tahu bahwa belum terlambat bagi mereka untuk berbalik kepada Tuhan, memohon ampun dan menerima berkat-Nya. Saudara-saudari, ketika Yoel bernubuat kepada bangsa ini, salah satu bencana yang datang menimpa mereka yaitu belalang, hama belalang. Selalunya belalang ini berterbangan secara berkumpulan dan merosakkan tanaman hasil padi. Dan belalang ini di dalam Alkitab merupakan kawanan-kawanan yang menggambarkan cara Tuhan menghukum orang-orang yang menolak Dia. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama. Jadi pesanan Yoel kepada bangsa Israel, ia melihat hama belalang sebagai tanda bahwa Allah sedang menghukum Israel karena dosa-dosa mereka, dan memperingatkan bahwa kawanan tersebut akan segera datang menyerang. Wow, saudara-saudari, alangkah kesianan mereka
Kalau belalang sekumpulan datang beramai-ramai menyerang hasil tanaman mereka, hampir musnah. Dan ini boleh menyebabkan mereka akan mati kelaparan dan sebagainya. Oleh karena perbuatan mereka ini sering memberontak dan hidup menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, bangsa Israel ketika itu harus menanggung akibatnya. Mereka mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan. Sebab itu Yahweh memperingatkan mereka, yang bencana ini, ladang pun musnah, tanah berkabung, gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis, para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur merata kerana gandum dan kerana jelai, sebab sudah musnah. Saudara-saudari, jadi pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana ketika itu. Pohon delima, juga pohon kurma, pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Kalau kita melihat di dalam bab 1 ayat 10 betapa teruknya bencana ini berlaku. Sebab itu Yahweh memperingatkan mereka supaya mereka berbalik kepada Allah. Jadi di dalam ayat 12 satu dorongan atau satu ajakan seruan kepada umat Israel. Dia berkata, Tuhan berfirman, tetapi sekarang bertobatlah dengan sungguh-sungguh dan kembalilah kepadaku dengan berpuasa, menangis dan meratap. Saudara yang saya kasihi, mungkin selama ini kita menjauhi kehidupan kita daripada Tuhan. Dahulunya kita mengenal Yesus sebagai penyelamat, dan lama-kelamaan semenjak kita sudah menjadi Kristen, berbagai cobaan dan godaan, dan kita meninggalkan Yesus. Hari ini Yesus sedia mengampuni. Marilah kita berbalik, bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan kembali kepada Tuhan, berpuasa, menangis, meratap. Saudara-saudari, kenapa hari ini Yahweh memperingatkan mereka? Bertobatlah, bersungguh-sungguh, berpuasa. Ketika kita berpuasa, kita melihat bagaimana kehidupan kita selama ini, bagaimana kita sudah menjauhkan hidup kita daripada Tuhan. Marilah kita berbalik, karena Tuhan itu sedia mengampuni. Tuhan sedia membuka pintu yang luas untuk kita semua kembali kepada Tuhan. Pertobatan itu bukan hanya di mulut, tetapi pertobatan itu harus dilakukan di dalam hati kita, saudara-saudara. Jadi sebab itu satu ajakan seruan untuk bertobat. Kalau mereka bertobat, kalau kita melihat, jikalau umat itu berbalik dari dosa-dosa mereka kepada Allah, Tuhan akan mengasihi mereka. Jadi sifat Allah ini menunjukkan belas kasihan dan kemurahan kepada umatnya jikalau mereka sungguh-sungguh bertobat ketika itu bangsa Israel. Sama halnya dengan kita hari ini. Kalau kita menyesal dengan dosa kita dan kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan sangat senang. Tuhan sedia mengampuni Anda. Karena Tuhan itu tidak boleh menghukum kita. Tuhan itu mengasihi kita. Seperti mana yang dikatakan tadi di dalam ayat, sudah jelas mengatakan, karena Tuhan itu tidak suka menghukum, karena Tuhan itu mau kita kembali kepada Dia. Saudara yang saya kasihi, banyak hal yang kita dapat pelajari dalam firman Tuhan. Nah, salah satu contohnya, saya mengambil wanita yang didapati berzina ini. Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes 8 ayat 1-11, ketika Yesus berkata kepada orang ramai ketika itu, dia kata, barang siapa yang tidak berdosa, yang boleh melimpari perempuan tersebut. Tidak satu pun orang berani melimpari perempuan itu, walaupun perempuan itu didapati berzina. Tidak layak di hadapan Tuhan. Dan akhirnya seorang demi seorang mula meninggalkan tempat tersebut ketika Yesus berkata sedemikian. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan yang berzina itu, pergilah dan janganlah berbuat dosa. Saudara-saudari, mengingatkan kita semua, ketika kita sudah diberi pengampunan, Tuhan sudah berbelas kasihan kepada kita karena kemurahan Dia. Janganlah kita kembali dengan kehidupan dosa, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam dosa. Sebab itu di dalam Yoel ini mengingatkan kita, bangsa Israel itu, mereka sudah melihat sendiri bencana yang berlaku, yang menimpa kehidupan mereka.
yang sangat luar biasa. Sebab itu Yoel berkata kepada mereka, kalau mereka bertobat dan kembali, Tuhan akan mengubah pikiran, lalu memberkati mereka hasil mereka kembali. Itulah Tuhan, saudara yang saya kasihi. Sebab itu Tuhan itu sebenarnya maha hadir. Kenapa Tuhan itu maha hadir? Tuhan mengizinkan penderitaan dialami oleh bangsa Israel. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi atau berlaku kejam, tetapi supaya mereka segera sadar dan bertobat. Itulah tujuan Tuhan. Jadi Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk bertobat. Kadang-kadang Tuhan menguji kita dengan berbagai cara. Sejauh manakah iman kita kepada Tuhan? Kalau iman kita tetap bertahan, tetap percaya, Tuhan sangat bersukacita. Dia sangat senang melihat kita. Inilah anak. Tetapi ketika iman kita diuji dan akhirnya kita menjauhkan dari kepada Tuhan, apakah perasaan Tuhan ketika itu? Dia merasa sedih. Saudara-saudari, sebab itu kita belum terlambat untuk mau bertobat, karena Tuhan itu sedia mengampuni kita, mengasihi kita. Tapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. Inilah Tuhan. Dia harus membersihkan setiap kehidupan kita. Dan Tuhan itu Maha Pengasih. Dalam Daniel 9 ayat 9 berkatakan, Engkau penuh belas kasihan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Daniel. Saudara-saudari, karena Tuhan itu Maha Pengasih. Jadi sebagai dorongan kepada kita, saya mengakhiri firman hari ini, berbaliklah kepada Tuhan, pasti dipulihkan. Berbaliklah kepada Tuhan, pasti dipulihkan. Kalau hari ini Anda sangat jauh dengan Tuhan, baliklah kepada Tuhan, bertobat, menyesal dengan perbuatan yang telah Anda lakukan. Belum terlambat untuk kita mengatakan kita mau berubah, karena Tuhan itu sedia mau membentuk kita dan mengampuni kita. Jadi langkah terbaik adalah datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan daripada. Yang kedua, biarlah Roh Kudus memimpin Anda dan menguasai hidup Anda. Dua perkara ini. Yang pertama, langkah yang terbaik adalah datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan daripada. Dan biarlah Roh Kudus memimpin kita dan menguasai hidup kita. Jadi berbaliklah kepada Tuhan, pasti dipulihkan. Amin. Mari kita berdoa. Saat ini kita berdoa. Kalau hari ini hidup kamu masih lagi tunggang langgang ataupun kucak kacir, jauh dari Tuhan, jarang datang ke gereja, jarang mengikuti setiap persekutuan, mungkin karena tiada kerinduan lagi, jarang membaca firman Tuhan, bukan saja jarang membaca firman Tuhan, malah langsung tidak ada firman di dalam hidup. Berbaliklah kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni. Bertobatlah, menyesalilah dengan perbuatan kita selama ini. Nah, yang kedua, berdoalah supaya hidup kita disucikan, dipulihkan, supaya kita tetap beriman, supaya kita dipulihkan dengan kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sedia mengampuni, yang sedia mengasihi. Tuhan, kami percaya Engkaulah Tuhan satu-satunya pengharapan kami. Engkaulah Tuhan satu-satunya Tuhan yang sanggup menjadi Tuhan segala-galanya, di mana Tuhan telah mati di atas kayu salib, menebus dosa kami, menyelamatkan kami daripada dosa. Tuhan, mungkin selama ini kami sudah menjauhi dengan Engkau. Ampunilah kami, bawalah hidup kami, pakailah hidup kami, supaya hidup kami kembali kepada-Mu. Tuhan, ajarlah kami sekiranya kami hari ini mendengarkan firman, kami menyesali perbuatan kami, tingkah laku kami, karakter hidup kami, Tuhan. Agar Tuhan menyucikan setiap hal
aspek di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, supaya kami tidak lagi berbalik kepada dosa, tapi biarlah kami berbalik kepada Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus Maha mengampuni, Maha mengasihi, yang setia dalam kehidupan kami. Betullah hidup kami, pakailah hidup kami, supaya panggilan kami ingin terus kekal dan mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kami. Selagi kami masih hidup di sini, selagi kami masih hidup di dunia ini, kami mau menyatakan Kaulah Tuhan Yesus yang terutama dalam hidup kami. Inilah doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati dan jumpa lagi pada minggu hadapan bersama gembala yang lain.